Pak, ruangannya Pak Amir di mana ya? Makasih, Pak. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya Suciptono, pegawai baru di sini. Mau melapor. Ayo Mas, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ini SK saya, Pak. Kita sudah punya salinan ini. Ya, terima kasih, Pak. Senang saya bisa jadi pegawai negeri sipil. Itu memang sudah cita-cita saya dari SMA. Semacam tradisi keluarga. Dari kakek saya sampai bapak saya itu PNS. Tapi ya di Jawa sana. Enak loh Mas, ada uang pensiunnya. Jadi kalau saya sudah tua nanti tetap digaji. Walaupun saya sudah nggak kerja. Ya kalau rajin dan mujur bisa dibayarin ke luar negeri. Ya tapi plesirannya baca buku. Uang sekolah kok. Jadi bapak-bapak, ada satu kebanggaan tersendiri pada diri saya sebagai pensiunan pegawai negeri. Karena apa? Karena putraku Suciptono ini, walaupun dengan susah payah, tapi bisa lulus. Dan dalam penerimaan pegawai negeri sipil, bisa diterima tanpa pakai ngunu-ngunu loh. Nah untuk itu saya mohon doa restu bapak-bapak sekalian. Awas ya no, nek kue korupsi mengku tak pateni dewe. Oke Pak. Bapakku pesen kalau jadi PNS sing jujur, sing amanah. Aku sependapat soal itu. Aku akan jaga amanah itu. Oke Mas Sucip. Ono Pak. Iya, kamu memang Ono. Dari tadi kan memang Ono di situ. Enggak, maksud saya nama panggilan saya bukan Sucip, tapi Ono Pak. Oh, bukan Ono itu toh. Iya Pak. No, loket nomor 1 itu tempatmu. Oh, iya Pak. Sana. Sini No. Iya Pak. Tugas Mas Ono di sini memeriksa kelengkapan dokumen perusahaan rekanan yang menagih pembayaran. Siapa? Nah, itu berkas-berkas tagihan rekanan. Ngerti, No? Siapa? Kamu nih ditanya ngerti enggak, jawabnya siap. Siap ngerti Pak. Ya, sudah. Kalau begitu, sekarang kamu pelajari dokumen-dokumen. Siapa? Kalau ada apa-apa, tanya teman-teman di sini. Dan nanti bantu dia ya. Beres, Bos. Selamat kerja. Siapa? Mas, Ono. Dani. Tipikal anak baru, tapi lugunya itu kebangetan. Kalau dipanggil Sucip, protes. Maunya Ono. Kalau ditanya, jawabnya siapa? Persis Akabri. Ono no wae si Ono iki. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak enak Lo baru kelar prajabatan. Masih kenceng-kencengnya. Ntar juga kalau udah lama. Lemes.
Ini kenapa? Yang diketik nih, tulis betul ini. Diulang aja 2 kali. Ya. Ya. Biar rapi. Ya toh, Mas? Haris. Pagi, Pak. Silakan Bapak ke loket 3. Yang ini ya, Pak? Ini loh. Aneh. Ditolak amplopnya malah pada maksa. Tak ancam laporin KPK baru pada kabur. Aku makan duit suap. Gak bakal. Ono disuap. No way. Pagi, Pak. Oh, lah. Nggak dilihat dulu, Pak, amplopnya. Iya, ya. Loket 2 aja. Loket 4 ya, Bu. Makasih. Bapak ke loket 2 aja, Pak ya. Kok jadi begini sih, Pak? Nggak Loh, kayak biasa. iya. Silakan ke loket 2. Apa? Enggak, silakan ke loket 2. Amplopnya lupa. Enggak, Pak. Ya. Diambil, Pak. Enggak, Pak. Bapak nggak bisa baca ini apa? Hah? Belum saya, Pak. Aduh, Pak, saya nggak terima suap. Mana nih, Pak? Loket 4 aja, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Dan, kamu kesini Dan. Tutup dulu loketmu. Baik, Pak. Bapak ke loket 2, Pak ya. Silakan. Tutup. Loket 3, Pak. Ya, Bos. Dan, nanti kamu urus si Sucip itu ya. Iya tuh, Bos. Agak beda anak itu. Dia baru. Kita rangkul saja. Omongin dia baik-baik. Nanti laporin ke saya. Siap, Bos. Bu. Kopi, Bu. Gulanya dikit. Udah susu, kopi udah susu. Serius amat makannya. Lapar banget, Mas. Makan yuk. Widih, telur. Mas Sucip. Panggilan saya itu bukan Mas Sucip, tapi Ono. Gini, Mas Sucip. Mas Ono. Ada yang mau saya omongin sama Mas. Soal apa tuh? Mas Mar? Dani, Mas. Soal Dani. Saya nggak kenal sama Dani. Panggilan saya Dani, bukan Mar. Oh, iya. Mas Ono. Mas Ono tuh nggak baik nolak rezeki. Ya, bener. Nolak rezeki. Maksudnya apa? Amplop yang dari rekanan itu nggak boleh ditolak. Itu rezeki, Mas. Itu bukan rezeki, Mas. Itu pangkal musibah. Itu korupsi. Nanti kalau orang jantungan bisa koit nih. Maaf, Mas, maaf. Mas Ono, itu namanya cep-cepan, bukan korupsi. Kalau korupsi itu ngambil uang negara. Ini kan dari klien untuk kebersamaan kita, dana sosial kita di sini. Tetap nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau kita maksa. Kita kan nggak maksa, iya kan? Iya, betul. Itu namanya bagi-bagi rezeki. Nggak, Mas. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Ya sudah. Sekarang saya ingetin lagi ya, Mas. Saya dan teman-teman sudah sepakat bahwa di sini itu aturannya cep-cepan boleh. Untuk kebersamaan kita. Kalau Mas nggak mau, terserah Mas.
Kita nggak maksa. Iya. Gitu. Yuk. Rugi nanti. Masuk. Susah bos. Nggak ngerti juga anak itu dibilangin. Ya sudah. Nanti saya urus dia. Kamu kerja lagi. Beres bos. Makasih, Dan. Orang baru kayak Suci itu kadang so suci. Iya Pak. Tapi nanti saya akan bicara dengan dia. Sekarang kamu panggil dia ke sini. Iya, Pak. Mohon izin, Pak. Oh iya, silakan. Halo, Mas Ono. Pak Kepala mau ketemu. Iya, sekarang. Di ruangannya. Masa di kantin? Lagi ke sini, Pak. Oh iya. Misi, Pak. Duduk, Cip. Ono, Pak. Ono apa? Orang ono apa-apa, Pak. Ya wes, duduk sini. Gimana, Cip? Kamu perasaan kerja di sini? Mudah-mudahan, Pak. Kita kembali ke pokok persoalannya. Saya ingin bicara mengenai pemberian dari rekanan. Iya, Pak. Sebaiknya kamu terima saja. Kan ini sukarela, kita tidak pernah minta kok. Tapi maaf, Pak. Bukannya itu sama saja dengan suap. Apanya yang suap, Cip? Mereka memberi itu setelah pekerjaan kelar. Kalau mereka memberi sebelum tender, itu baru namanya suap. Lagian, ini kan dana sosial. Dipergunakan untuk sunatan, kawinan, atau ada yang sakit. Siapa tahu untuk modal kamu kawin nanti, ya kan? Betul, Mas Ono. Kan saya sudah bilang, kamu ikuti saja aturan main di sini. Nanti Pak Kepala bisa rekomendasi kamu untuk beasiswa ke luar negeri. Iya, tapi saya nggak bisa, Pak. Saya kan sudah disumpah demi Gusti Pangeran waktu Prajab kemarin. Ya, jadi saya nggak berani, Pak. Jadi kamu menganggap kita semua di sini melanggar sumpah, gitu? Bukan begitu maksud saya. Gini deh, Cip. Biar saya memperjelaskan lagi. Kalau kamu masih betah kerja di sini, silakan ikut sistem. Kalau tidak, kamu minta surat rekomendasi untuk pindah dari kantor sini. Maaf, Pak. Bukan begitu maksud saya, Pak. Pak, saya yakin Mas Ono ini bisa menyesuaikan diri di sini, Pak. Iya kan, No? Iya, Pak. No, kamu kerja lagi sekarang. Iya, Pak. Permisi, Pak. Dia baru saja jadi pegawai negeri sipil. Nggak paham sulitnya gaji kecil. Kadang mesti nyambi untuk nutupi kebutuhan. Kalau sudah gitu, kerja jadi nggak fokus. Cep-cepan itu jalan tengahnya. Supaya tidak ngambil uang negara. Jadi salah kalau dibilang korupsi. Itu sekedar tanda terima kasih dari rekanan. Itu kerjaan sudah kelar. Jumlahnya juga terserah mereka. Kita tidak nentuin. Uang kita nggak minta. Mbak, tambah kopi susunya ya. Kalau ngandelin gaji, mana bisa kita nambah susunya? Masih mending minum kopi. Minum air putih aja pelan-pelan. Bu, biasa Bu ya? No, Pak Amir. omongan Pak Kepala nggak usah diambil hati. Nggak usah takut. Tapi nggak ada ruginya kamu nurut. Mas, kopi ya? Boleh, Pak. Makasih. Bu, kopi Bu. Saya juga pernah seperti kamu ini kayak dulu. Saya ngerti perasaan kamu. Makasih, Pak. Tapi kalau saya pikir, kalau nggak ada cep-cepan, aduh no. Anak-anak di sini pada korupsi, ngambil uang negara. Saya nggak mau makan uang amplop, Pak. Siapa bilang kamu harus ngambil uang amplop? Nanti uang itu disetorkan pada bendahara buat dana sosial pegawai di sini.
Kan Pak Kepala sudah bilang begitu tadi. Kopinya. Iya, Pak. Ini antara kita berdua saja. Saya dan Pak Kepala nggak makan uang itu. Kasihan, no. Gaji mereka kecil. Jadi saya mesti bagaimana, Pak? Mainkan saja. Ya, mainkan saja. Kamu atur. Kita nggak usah makan uangnya. Ya, buat bantu pegawai rendahan di sini. Benar saya nggak akan didamprat kalau nggak nerima duitnya. Nggak bakal didamprat, no. Yang penting kamu tetap bersih dan nggak ekstrim. Nah, jadi teman-teman di sini nggak menyangka kamu motong rezeki mereka. Ya wis, kalau gitu saya ikutin saran Pak Amir aja. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang dulu, ya. Ini hari berat buat kamu. Gak usah, Pak, saya tetap kerja aja lagi. Lo, kamu pulang. Nanti Dani yang urus rekanan. Ini perintah atasan. Iya, Pak, siap, Pak. Maaf Pak, Bapak yang di loket 1 itu gimana ya Pak? Saya tidak tahu. Saya ikut aja lah apa kata Pak Amir. Sebenarnya saya nggak mau, tapi terpaksa. Ambil jalan tengahnya aja. Yang penting saya nggak makan uang amplopnya dan nggak motong rezeki temen. Daripada saya mandek nggak bisa sekolah, ya pura-pura ikut aja lah. Biarin jatah saya diambil yang lain. Capek mas, ditekan-tekan teman sendiri. Silakan kalau ketiga, Pak. Susuknya, Mbak. Tenang aja. Pokoknya, Gun, kita Mbak Gun. Dingin nih. Ajak kita minum, Mas. Tenang aja. Kerupuk, Mas, kerupuk. Bener kata Pak Amir, kerja sekarang jadi lebih enak, harmonis. Gak makan uang suap juga. Teman-teman sudah mulai cair. Bapak Kepala juga kasih uang sangu, tapi bukan uang amplop loh. Lumayan lah, dari mie instan jadi nasi padang. Kemarin bapak saya telepon, dia tanya kabar. Di telepon dia bilang, awas Yono, nek kowe korupsi mengkotak pateni dewe. Omongan itu persis waktu kemarin habis selamatan di kampung. Ya, saya cuma bisa jawab, kroco ra iso korupsi Pak Bapakku itu memang orang baik. Permisi Pak. Ya, Ini Pak. makasih, No. Sudah Pak ya? Oh, sebentar, No. Sebentar. Iya Pak. Ini buat kamu. Jangan Pak, saya ndak bisa, ndak biasa. Ini halal. Ini pemberian dari saya dan Pak Kepala. Bukan dari amplop. Ini dari pribadi kita. Kalau ditolak, nggak sopan. Ini tabungan buat sekolahmu dari saya dan Pak Kepala. Ya, dicicil tiap hari biar gak berat. Tapi jumlahnya gak tentu loh, No. Iya. Makasih Pak. Saya permisi dulu. Ya. Selamat sore Bapak. Ya, sore Bu. Saya ada perlu sama Bapak sebentar. Bisa kah? Ada apa ya Bu? Silakan duduk. Oh iya, makasih Bu.
Nama saya Yosi Bersabi, Bapak. Iya, saya Suciptono. Sudah beberapa kali saya cari Bapak di loket tapi tidak ketemu. Ada apa ya Bu cari saya? Itu Pak, tagihan saya kan tidak cair-cair. Mungkin Bapak bisa bantu saya kah? Barangkali dokumennya belum lengkap. Sebenarnya sih sudah lengkap Bapak, tapi ada satu yang kurang. Ya, itu artinya belum lengkap Bu. Bagaimana kalau kurang itu amplop Bapak? Maksud Ibu? Hanya amplop saja yang tidak saya masukkan dalam berkas. Mungkin itu kesalahan saya karena tidak mau kasih amplop di loket. Oh, kalau itu sih sukarela, Bu. Ibu mau ngasih boleh, nggak ngasih juga nggak masalah. Tapi nyatanya tidak begitu, Bapak. Coba Bapak lihat ini. Bu, supaya tagihan ATK-nya lancar, tolong dibantu pelicinnya. Kalau satu meja 1 juta, Bapak, habis keuntungan saya. Proyek saya cuma 50 juta. Saya lihat di sini cuma Bapak saja yang menolak amplop. Kalau sampai bulan ini tidak cair, terpaksa saya harus PHK karyawan. Gini aja Bu, saya coba bicara ke dalam. Mudah-mudahan bisa, tapi saya nggak janji. Besok Ibu kesini lagi, ketemu saya di depan kantor saya. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Ini kartu nama saya. Oh iya, iya Bu. Mari Bapak. Iya, mari. Masuk. Permisi Pak. Saya mau ngadep. Silakan duduk, Nok. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Coba saya dengar. Begini, Pak. Ada pengusaha yang aset perusahaannya itu tinggal 50 juta. Dia meroyek di sini. Kalau tiap loket dia bayar 1 juta, bisa bangkrut perusahaannya, Pak. Karyawannya digaji pakai apa? Kasihan kan, Pak? Aturannya memang begitu, Nok. Kalau dia siap meroyek, ya harus siap kayak gini. Kalau dia nggak sanggup, ya sebaiknya jangan meroyek. Gini aja, Pak. Bagaimana kalau separuhnya dia yang bayar dan selebihnya pakai uang saya? Boleh kan, Pak? Loh, kamu tuh kalau lugu jangan kebangetan. Kalau satu kamu gituin, nanti semuanya minta kamu talangi. Sanggup apa? Sudah, bilang ke dia nggak bisa. Tapi kalau kamu nalangin ya, nalangin separuh ya nggak apa-apa. Itu sudah aturan main di sini. Ya wis, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Ya wis, kamu kerja dulu. Iya, Pak. Semprul. Halo? Ini Suciptono, Bu. Ya, betul yang kemarin, Bu. Nanti siang bisa kita ketemu di parkiran kantor saya, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Bu, Bagaimana kabar Bapak? sulit, Bu. Mereka tetap minta separohnya. Ya sudah Bapak, tidak apa-apa. Daripada usaha saya macet, kali ini saya tidak untung tidak apa-apa. Paling tidak bulan ini saya bisa bayar gaji karyawan. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak punya kuasa di sini.
Oh, Bapak tidak salah. Saya yang berterima kasih sama Bapak. Gini aja Bu, besok Ibu datang pagi-pagi ke sini, siapin uangnya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, saya permisi dulu Bu ya. Oke. Bu, Bapak, bagaimana hasilnya? sulit Bu, mereka nggak mau kompromi. Sebaiknya Ibu urus aja seperti yang mereka minta. Begitu kelar, kita sama-sama lapor ke KPK. Surat perintah bayar, terus kwitansi dilampirkan di laporan. Aduh, kalau begitu saya tidak mau ambil risiko Bapak. Yang beginian kalau didiemin bisa tuman Bu. Biarin kali ini aja kita ikutin mereka. Soal laporan, Ibu nggak usah takut. Ada saksi toh? Makasih Pak. Aku sudah siap sama resikonya. Wong aku ini PNS kok, bukan preman yang suka meres.